Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teks persuasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Alifa Diatma dari kelas 8A. Di sini kami akan membahas tentang teks persuasi. Nah, adapun pengertian teks persuasi merupakan suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Ciri teks persuasi: 1. Berisi argumen, pendapat beralasan kuat yang disertai data dan fakta. 2. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata berpartikel lah. Berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. 4. Menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Tujuan teks persuasif yaitu merayu, membujuk, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu, berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Yang kedua, rangkaian argumen, berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang akan dikemukakan sebelumnya atau data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga, pernyataan ajakan, berupa kalimat-kalimat dorong kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, penegasan kembali, bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Unsur kebahasaan inti. 1. Pernyataan bujukan, ditandai dengan pemakaian kata penting, harus, dan sepantasnya. 2. Kata kerja imperatif, ditandai dengan pemakaian kata jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Unsur kebahasaan lainnya. 1. Kata-kata teknis atau peristahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. 2. Kata-kata penghubung argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dan dengan demikian, akibat, dengan, dan oleh karena itu. 3. Kata kerja mental, misalnya memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. 4. Kata perujukan, misalnya berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Yang pertama, bentuk pidato, misalnya propaganda, kampanye lisan, dan promosi niaga. Yang kedua, bentuk elektronik, misalnya iklan di TV, bioskop, dan internet. Yang ketiga, bentuk tulisan, misalnya iklan dan selebaran. Teks persuasif. 1. Pendidikan, untuk mencapai pendidikan. 2. Adversi, untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. 3. Politik, untuk mencapai tujuan politik dan kenegaraan. 4. Propaganda, untuk tujuan kampanye atau mengajak warga. Yang pertama, menentukan topik. Topik dapat membuat fokus penulis agar tidak terpecah memikirkan hal-hal lain. Yang kedua, tentukan tujuan. Secara umum, teks persuasi memiliki tujuan utama untuk meyakinkan pembaca. Hak ini terlalu luas sehingga tujuan bacaan perlu dikerucutkan lagi sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat. Membuat kerangka tulisan atau paragraf agar teks persuasi lebih sistematis dan logis. Kerangka disesuaikan dengan struktur teks persuasi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Data yang tepat dan akurat dapat menambah kepercayaan pembaca akan informasi yang disampaikan penulis. Keempat, menyusun paragraf. Menyusun paragraf berdasarkan kerangka paragraf yang telah disampaikan sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.